Kenapa kita harus membaca karya-karya sastra? Karena dengan membaca karya-karya sastra, pikiran kita itu jadi lebih luas. Jadi tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan A, B, atau hitam putih terhadap suatu persoalan, dan terjadi proses perenungan secara otomatis di kepala dan batin kita. Jadi kita tidak cepat bereaksi terhadap segala sesuatunya, yang kadang kalau terlalu cepat bereaksi itu bisa berdampak negatif juga terhadap hidup kita. Tapi bukan di situ saja ya, karya sastra ini juga banyak pentingnya. Kita bahas nanti sambil lalu ya. Halo, salam jumpa dengan 3S Scotland Short Story. Saya akan membacakan salah satu karya sastra karena akun ini khusus bicara tentang karya-karya sastra mulai dari cerpen, novel, dan sebagainya, yang akan membantu Anda sekalian ketika malas membaca buku. Dengarkan apa yang saya ceritakan lewat akun ini. Kita mulai ya. Bangsa tanpa ideologi. Sunyi yang diawetkan daun kering dan sisa-sisa waktu. Cerpen Lian Lubis. Ditulis baru selesai hari ini. Ya. Bendera di tiang bambu terkulai seperti kain yang sudah lupa untuk berkibar. Angin hanya lewat, tapi tak singgah. Seperti tamu yang tahu tuan rumahnya sedang tidak ingin bicara. Muhyiddin, laki-laki 70 tahun yang sering dikira lebih muda dari usianya oleh kebanyakan orang yang baru mengenalnya, duduk di kursi kayu tua yang pincang salah satu kakinya. Pincang yang tak pernah disembuhkan karena Muhyiddin walaupun seorang perajin kayu, lebih tepatnya tukang kayu yang menerima orderan mereka yang merasa berjiwa seni dan ingin memiliki barang-barang seni dari kayu dengan harga yang sangat murah. Muhyiddin enggan memperbaiki barang-barang atau bagian-bagian rumahnya sendiri. Ia terus memandangi langit, langit yang warnanya seperti baju seragam sekolah cucunya. Pernah cerah tapi kini pudar karena terlalu sering dikenakan hingga hari petang. Di bawah tangga, cucunya Ihsan, cucu kedua dari anaknya yang nomor 2, mencoret-coret sol sepatu dengan batu kecil. Ihsan duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 SD. Ya, sekolah dasar ya kelas 5 SD ya. Tetapi hingga detik yang ini, dia belum bisa membaca dan sebagian huruf pun belum dikenalnya dengan baik. Ihsan bukan sedang merias atau menggambar sepatunya, dia hanya refleks melakukan itu sambil melamun tentang pelajaran di sekolahnya tadi pagi yang tidak benar-benar menempel di kepalanya. Bah, dia menyapa kakeknya sambil menunjuk seekor ayam. Kenapa ayam kalau jalan muter-muter ya, katanya. Abah adalah panggilan kepada kakek yang dia gunakan seperti cucu-cucu lain di desanya yang menggunakan sebutan itu pada kakeknya tanpa bertanya kenapa harus memanggil kakeknya seperti itu. Muhyiddin diam sejenak. Sehelai daun gugur perlahan menari pelan bersama angin menuju tanah. Angin yang hanya pandai bergumam dan sudah lupa caranya berteriak. Lalu Muhyiddin menjawab, karena dia nggak disuruh kemana-mana, San, tetapi juga nggak pernah diajarin mau kemana. Ihsan menggigit kuku jempolnya seperti ingin menunjukkan ketidakmengertiannya pada jawaban kakeknya. Lalu dia bertanya lagi, bah, ayam itu punya KTP gak sih? Muhyiddin tertawa pelan, tawa yang mengambang di antara asap teh tawar dan langit yang belum tuntas sore. Enggak, tapi dia dikenal oleh yang punya. Itu udah cukup, San. Malamnya, suara TV lebih keras dari suara perut. Demo di layar TV ramai sekali. Orang-orang berteriak tanpa suara.
Mungkin mereka pun sudah lupa apa yang diperjuangkan. Bah, kata Ihsan lagi, demo itu apa sih? Kayak konser dangdut ya? Muhyiddin tak langsung menjawab. Dalam hatinya dia ketawa. Ia menutup jendela. Angin malam masuk seperti orang asing yang ragu mengetuk pintu. Di kejauhan di bawah sana, kota berkelap-kelip. Bukan berkedip, tapi seperti lupa caranya mati. Sebentar lagi cahaya itu akan merambat naik ke sini, katanya. Seperti bergumam. Menggantikan cahaya lampu di bokong kunang-kunang yang tanpa bahan bakar atau solar cell. Bukit ini sebentar lagi amblas dan bergeser. Ada rasa ngeri membayangkan bila itu terjadi. Desa tempat dia dilahirkan dan dibesarkan sebentar lagi akan bermetamorfosis menjadi bagian kota yang kumuh dan kotor. Kemudian ia berbicara, hampir sama San, tapi di konser penontonnya semuanya senang. Di demo yang teriak biasanya malah diusir atau ditangkap. Ihsan memandangi abahnya sambil tetap menggigit pelan kuku-kuku jempolnya yang hampir tak memiliki sidik jari lagi karena terhapus layar handphone yang selalu dia sentuh. Malam makin tua, mereka makan mie instan dingin di mangkuk plastik yang pinggirnya sobek. Tidak ada obrolan, hanya suara sendok bertemu dasar mangkok dan gigi-gigi mereka. Wah, kata Ihsan lagi, kalau kita miskin, kita boleh nggak ikut negara? Kita boleh nggak bah ikut negara, kata gitu. Muhyiddin menatap langit-langit seperti ingin menembus langit. Di sana, sarang laba-laba menggantung seperti lambang negara alternatif. Tak punya presiden, tapi teratur. Ia menarik nafas yang pelan seperti hujan yang menunda turunnya malam ini. Kita nggak pernah benar-benar diajak, San. Kita cuma dititipi suara. Habis itu disuruh diam lagi. Apa kau tahu artinya negara, San? Ihsan mengangguk. Bukan karena paham, tapi karena malam makin sunyi. Muhyiddin menatap cucunya dan tersenyum setengah bibir. Seekor anjing duduk diam di samping tong sampah depan rumah mereka. Bukan mengais, bukan menunggu, hanya duduk seperti sedang memikirkan sesuatu yang tidak bisa ia ajarkan kepada manusia. Bah, katanya. Itu anjing siapa ya? Gak tahu, kata Abah. Tapi dia gak ganggu siapa-siapa kok. Kan ya? Berarti dia anjing baik ya, Bah? Muhyiddin kembali menatap langit-langit, tapi kali ini menembusnya hingga ke langit. Bintang hanya satu, yang lain entah kemana. Angin berhenti sebentar. Lalu katanya, anjing, San, pada umumnya adalah makhluk yang lebih baik daripada orang pada umumnya. Dia ingat kata-kata itu pernah diucapkan oleh seorang temannya yang senang memelihara anjing dan selalu berfilosofi tentang anjing. San, ayo tidur. Besok kamu harus bangun pagi ikut Abah. Besok kita ke kelurahan, ada pembagian sembako. Tanpa menjawab, hanya berteriak, asik, besok aku nggak sekolah lagi. Lalu Ihsan pergi ke ruang tidur ibunya. Dia masih tidur bersama kedua orang tuanya. Karena kamar mereka memang hanya satu di dalam rumah kakeknya itu. Keesokan harinya, sampai di kelurahan, orang-orang sudah antri seperti daun kering berbaris di selokan. 1 kilo beras,
2 brosur caleg, 3 kali senyum yang dipotret tanpa permisi. Wah, bisik Ihsan lagi. Ini kita dapat hadiah ya. Muhyiddin membuka lipatan karung perlahan. Debu beras mengepul seperti ingatan yang dikibaskan. Bukan, ini semacam pengingat palsu kalau kita masih dianggap. Muhyiddin tak peduli apakah cucunya paham pada kalimatnya atau tidak. Dia hanya ingin menjawab seperti itu jawaban yang dia pikirkan sendiri. Ketika tadi sebelum berangkat, dia sempat bertanya juga pada diri sendiri, untuk apa aku ikut antri mengambil sembako ini? Sampai di rumah, malam tak benar-benar gelap. Lampu redup, tapi cukup untuk melihat buku tua yang dibuka pelan. Kertasnya rapuh, huruf-hurufnya seperti semut-semut kecil yang lelah ditatap. Bah, ini buku pelajaran ya? Bukan. Ini dulu dipakai buat cari jalan keluar. Kayak peta, bah. Lebih dari itu. Tapi sekarang udah nggak tahu arahnya kemana. Ihsan menelusuri halaman demi halaman dengan jarinya. Beberapa huruf dikenalnya dengan baik, tapi dia tidak bisa merangkai kata dari huruf-huruf yang berdampingan itu. Karena beberapa huruf lainnya dia lupa dan sering tertukar sebutannya. Kok tulisannya kecil-kecil banget ya, bah? Ya, karena dulu orang bacanya dengan pelan, sekarang orang cuma cari ringkasan. Muhyiddin menjawab tanpa memperdulikan apakah Ihsan paham atau tidak pada kata-katanya. Dia hanya ingin cucunya terbiasa mendengar kata-katanya karena dia tahu cucunya tidak akan pernah bisa membaca buku dengan benar-benar memahaminya. Esokan harinya pagi, seekor ayam lewat lagi. Jalannya pelan, tidak tergesa. Tidak menoleh, tidak juga dikejar, tidak ditunggu. Seperti demokrasi yang berjalan sendiri, kehilangan siapapun yang mau jadi penontonnya. Kali ini cucunya tidak bertanya lagi, dia sibuk bermain dengan anjing-anjing mereka, saling mengonggong, tidak bicara. Ya, gitu ya. Banyak suara burung, Burung apa tuh? Kayaknya burung ini ya, burung kacamata ya. Oh, ada burung kutilang juga. Ya, saya sedang di Eco Farm desa kota ya. Ini seperti candi ya. Nah, dari cerita ini barangkali ada hikmah atau ada pelajaran yang bisa diambil. Saya tidak menyimpulkannya, silahkan dicerna sendiri, karena itulah gunanya sastra. Meresapinya sendiri dan berpersepsi sendiri dan menginterpretasikannya sendiri sebagaimana kita membaca dengan intonasi dan pikiran yang ada di kita masing-masing. Sampai jumpa lagi di short story Scotland berikutnya dengan tema-tema sastra yang lebih menarik dan kontemplatif lagi.